Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi. Pagi ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Bersama saya, Bu Mei. Sudah siap anak-anak? Baik. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3 poin. Silahkan disimak. Mari masuk materinya. Ayo menyimak. Diperhatikan gambarnya. Hari masih sangat pagi, Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musala. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk salat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan salat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada 2 panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil, berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam, Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Ayo mengamati. Silakan anak-anak mengamati 2 panci. Nah, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Dan mengapa bisa begitu? Mari kita cari tahu jawabannya. Nah, manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak? Berilah tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Mengeringkan pakaian yang sangat basah atau mengeringkan pakaian yang setengah basah? Mengeringkan sapu tangan basah dari kain tipis atau mengeringkan handuk mandi basah yang tebal? Mengeringkan rambut panjang sehabis keramas atau mengeringkan rambut pendek setelah keramas? Silahkan dikerjakan anak-anak. Sudah, kita cek jawabannya. Ya. Baik, pasti betul semua ya. Mari kita lanjutkan. Identifikasi peristiwa di sekitarmu yang menunjukkan penggunaan energi panas dalam kegiatan sehari-hari. Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Wah, aku juga penasaran. Apakah semakin tinggi suhunya, benda akan semakin panas? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Yuk kita cari tahu. Ayo membaca. Bu Guru punya wacana perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat benda panas. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang
lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dicermati anak-anak. Ada beberapa peristiwa. Silakan diamati. Pemasangan kaca jendela, ban sepeda atau motor dan mobil, kawat kabel listrik dan telepon, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pemuaian pada sambungan rel kereta api dan penggunaan termometer. Silakan dibaca. Perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam itu memuai dan menyusut ya. Wah, manusia sejak dulu telah mempelajari peristiwa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat seperti pada pemasangan rel kereta api. Betul Dayu? Hal yang lebih menarik lagi adalah nenek moyang kita dari dulu sudah mengetahui bahwa logam itu tidak hanya memuai, tetapi bisa dilebur juga. Tahukah kamu bagaimana para leluhur kita membuat bilah-bilah pada beberapa alat musik gamelan? Mereka mencampur biji timah dan tembaga lalu memanaskannya hingga cair untuk dibentuk. Ayo bernyanyi. Sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut sebagai peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelok. Perhatikanlah lagu daerah di samping dengan seksama, lalu tentukanlah tangga nada yang digunakan. Ini Cincang Keling, lagu daerah dari Jawa Barat. Nyanyikanlah lagu Cincang Keling dan beberapa lagu yang telah kamu pelajari sebelumnya. Nyanyikanlah secara berulang-ulang hingga kamu dapat menyanyikannya sendiri. Carilah arti lagu-lagu tersebut untuk membantumu memahami pesan yang disampaikannya. Baik anak-anak, demikian materi kita. Sekarang Bu Guru ada tugas. Disimak baik-baik. Sebutkan 6 contoh pemuaian dan penyusutan benda berdasarkan bacaan perubahan akibat perubahan suhu. Yang kedua, mengapa para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya? Ketiga, berikan penjelasan singkat tentang proses pembuatan gamelan. Dan yang keempat, berasal dari manakah lagu Cincang Keling? Jika anak-anak menyimak dengan baik, tentu mudah melaksanakan tugas ini. Demikianlah, terima kasih. Semoga tetap bersemangat dalam belajar, tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.